begitu. Silakan Bang Juma dulu. Kalau tradisi Islam jelas, tradisi Yahudi jelas. Tidak boleh masuk ke tempat suci. Bahkan Al-Quran menjelaskan pun bahwa rumah ibadah berupa masjid tempat sujud itu masuk ke dalam itu harus bersih dulu. Bersih dulu. Najis orang-orang yang tidak bersunat itu kalau ketika sampai kepada hukum balik kemudian mereka tidak melakukan sunat. Begitu juga di agama Yahudi. Ya, nggak boleh. Bahkan lebih spesifik dikatakan bahwasanya orang yang melakukan pelanggaran terhadap sunat itu kekejiannya lebih daripada kekejian dari yang kekejiannya itu di atas dari kekejian yang lain. Suaranya Diterangkan di dalam Yehezkiel 44. Itu jelas. Kristen ini tidak ada ruang di hadapan Tuhan, tidak ada ruang. hilang-hilang. Mohon ditunggu sabar. Kesalahan bukan sama pesawat Anda. Oke, masih menghilang suaranya Bang Joma. Dimaklumi posisi ada di gunung. Signal tidak kondusif, signal kurang bersahabat. Kesalahan bukan pada perangkat Anda. Perhatian, kesalahan bukan pada perangkat Anda. Itu dia. Baik, kita lanjut. Yang kedua nih, menurut anak Batak tadi, Rudi Simamora, Yesus itu mengajar pakai teks. Karena kalau menghafal itu dilarang oleh Yesus kalau menghafal. Artinya Yesus itu berdakwah mengajar pakai teks. Tanggapan Anda berdua, Kores atau Pak Desugi? Monggo. Silakan Kores dulu. Wah, itu gurunda udah ada tuh. Itu dalilnya dia bawa dari mana sih? Ya udah, Kok bisa tanggapi aja dulu. Saya beri halusinasi? kesempatan ke Anda dulu baru ke Bang Joma. Oh, iya. Jadi ini ya, Kristen tuh jadi dia akan seperti biasa gitu. Kalau Kores biasa ngomong ya, kalau nggak tertulis mbok ya jangan difitnah gitu loh. Jangan difitnah. Yesus itu udah kebanyakan kalian fitnah gitu. Di mana Yesus ngajar bawa-bawa buku tuh di mana? Kitab ya, kawan kekristenan, lu tuh harus paham. Kitab itu mustarok. Dia bisa buku, bisa ketetapan. Contoh penggunaannya An-Nisa ayat 24. Kitabullahi alaikum gitu. Ketetapan Allah untuk kalian semua. Enggak ditulis buku dari Allah untuk kalian semua. Itu kata kitab loh. Kalian ini comot-comot dalil enggak tahu artinya. Dicomot katanya, diperkosa istilahnya. Ketemu sama yang pengguna aslinya, yang bertanggung jawab atas bahasa aslinya, kalian babak belur gitu. Sama seperti si anak Batak. Ini yang kedua Bang Handi yang lucu. Yesus ngajar bawa-bawa buku. Terus yang kedua yang lucu kemarin tuh si Kiamat. Yesus ngajar di Bait Allah pakai Septuaginta. Wajir, itu lucu banget serius. Yesus ngajar pakai bahasa Yunani coba. Dan itu biasanya dari kalangan itu lucu banget tuh. Ini lucu yang kedua, Yesus ngajar bawa-bawa buku. Astagfirullah. Kalau Yesus bawa-bawa buku ya kawan-kawan kekristenan pahami. Nggak mungkin dia salah kutip mengenai Mesias harus bangkit di hari ketiga. Itu nggak mungkin salah kutip itu. Karena bawa buku. Artinya apa? Memang dari dahulu, bahkan Katolik pun mengakui yang pertama itu oral dulu. Baru tulisan. Lisan dulu baru tulisan. Kekristenan pun begitu. Cuma sayangnya mereka menghilangkan hal tersebut. Supaya apa? Supaya pagan-pagan Yunani itu menerima dengan legowo gitu mengenai keimanan dari Yahudi ini. Cuma yang sudah dimodif. Itu Bang Handi tanggapannya. Thank you. Pak De, silakan Pak De, baru ke Manjuma. Saya bisa. Oke, mengenai Sebentar Bang ya. Ini reaksi dulu yang tadi. Sebentar Pak Watores ya. Silakan Pak De. mengenai pernyataan siapa anak Batak Yesus melarang menghafal, dia sendiri menghafal kok, walaupun yang dihafal itu salah-salah. Seperti contoh yang Bang Kores sebutkan di dalam Lukas 24 ayat 46. Ya. Di situ dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
walaupun itu nggak ada gitu kan, tapi itu Yesus itu berusaha menghafalkan. Tapi nyatanya salah juga. Pernah Yesus berkata, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus bakti. Ini juga hafalan. Yesus tidak baca tulisan, tidak. Kemudian lagi ingatlah apa namanya, jangan ada sebab ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini juga modal hafalan. Kemudian lagi di dalam Yohanes 8 ayat 17 ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, di Tauratmu kesaksian 2 orang sah. Itu juga nggak ada di dalam kitab Taurat. Jadi Yesus itu berusaha menghafal tapi nggak hafal-hafal gitu ya. Kalau dikatakan itu kalau dikatakan itu menghafal itu nggak boleh menurut Yesus. Yesus sendiri menghafalkan walaupun hafalannya itu nggak tepat begitu. Oke. Baik. Bang Juma masih monitor Bang Juma. Ini harus ke Bang Juma nih. Ini tadi momennya Bang Juma. Tadi di dalam Yesaya 29 itu kan perintah manusia yang dihafalkan. Nah itu yang dimaksud di situ. Terus penegasan daripada saudara kita anak bata itu mengatakan akan diusir katanya. Padahal itu nggak ada dalilnya. Itu loh Bang Juma. Katanya Yesus waktu mengajar itu tidak menghafal, tapi dia bawa teks atau buku. Bagaimana menanggapi Bang Juma? Dia membaca Alkitab. Iya. Yang dibaca di situ adalah kitab Yesaya. Betul. Nah, Iya. ketika dia membaca Alkitab, apakah yang dibaca itu Perjanjian Baru, kitabnya orang Yahudi, Septuaginta? Sudah pasti bukan. Bukan Septuaginta. Septuaginta itu diperintahkan oleh Kaisar pada abad ketiga sebelum Masehi untuk diterjemahkan ke dalam Septuaginta, bukan untuk mereka penutur bahasa Ibrani, penutur Aramaik, tetapi untuk orang-orang yang di luar daripada Israel. Itu sehingga sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah mengimani Septuaginta itu adalah kitabnya mereka. Silakan aja dengan terjemahan kalian, itu kitab kalian, tapi orang Yahudi tidak pernah mengakui bahwa itu adalah kitabnya mereka. Noise Pak Munir, Nah, noise. itu yang sorry. Aduh, lanjut Bang. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi ketika dikatakan ada Yesus membaca sebuah kitab, yang dibaca itu adalah Alkitab, bukan kitabnya Kristen, dan itu bukan Septuaginta pastinya. Ya, santer-santernya Ibrani, karena itu adalah bahasa sakral yang digunakan ketika membaca kitab di dalam tradisi Yahudi sampai hari ini. Demikian. Lanjut. Jadi artinya kalau Yesus ke Bukit Getsemani berdoa itu dia bawa teks dong waktu dia berdoa. Kan harus menghafal itu kalau berdoa. Kan gitu intinya ya. Iya. Oke. Dikasih ruang dulu kepada saudara kita Ya, saudara Pak Watores. dari Pak tadi Watores, dia selamat siang Pak Watores. Iya. Sinyalnya lagi jelek. Anda dengarkan saya. Ini kita reaksi tadi Rudi Simamora. Dengarkan baik-baik. Maupun kata saya kutip bahasa kata dia ya, maupun Kristen itu dibilangin guguk sama Yahudi, tapi tetap kami harus menerima dan mengemis keselamatan kepada Yahudi agar masuk surga. Begitu. Tanggapan Anda? Atau Anda mendengarkan atau tidak, silakan. Ya, jadi yang Kecil pertama banget itu suaranya, soal gimana? Bilang Yesus. Katanya Yesus ini Ngomong apa sih? tidak pernah membaca. Katanya Yesus tidak pernah membaca atau membaca dari kitab suci. Menurut anak Batak, Ternyata bahwa menurut tadi Rudi Simamora, Iya. Yesus itu mengajar, tidak menghafal, tapi dia baca teks, gitu loh. iya, dia membaca teks Mm-mm. karena memang tradisi di sana, tradisi di tempat Yesus waktu itu memang harus begitu. Pada hari Sabat ada orang yang dipercayakan untuk membaca kitab suci yang ada, itu kitab Taurat. Jadi otomatis dia juga harus bangun dan mengambil teks serta membaca. Waktu dia berdoa di Bukit Getsemani itu dia baca teks gitu, nggak hafal. Tidak mungkin dia menghafal. Oh, baca teks ya? Oke, baik, cakep. Kenapa sih Anda melarang Yesus menghafal gitu loh?
di dalam rumah ibadat itu nggak ada tuh. Dia kan membaca dari teks itu, teks Yesaya itu. Membaca teks semua ya. Tapi bukan perjanjian baru yang dibaca ya. Taurat itu. Mas. Ya kalau kayak gini bener-bener orang Yesus ini nih, serius bukan Tuhan dia. Perjanjian Nggak baru- tahu apa yang dia Perjanjian perintahkan baru ke Musa. ditulis dari orang-orang. Harus membaca, nggak bisa menghafal. Iya, oh ya, berarti pure manusia dia. Perjanjian baru itu kan ditulis. Perjanjian baru itu kan ditulis setelah Yesus itu sudah pergi, sudah ke surga. Terus apa yang dia baca? Buku apa yang dia bawa? Jadi Jadi ketika Yesus memberitakan Injil Allah itu teks gitu ya. Nah sekarang teksnya itu mana yang Injil Allah itu ya? Kalau itu bukan hafalan. sepertinya Yesus punya sekretaris ini menulis nih. Untuk dibaca. Kan Yesus dikatakan Gog atau ke bait Allah untuk mengkabarkan Injil Allah. Kalau itu teks, ya teksnya mana sekarang? Tentu bukan perjanjian baru dong. Yang Yesus bawa itu yang dia bacakan. Jangan minta yang sulit Pak, dia nggak nemu itu. Maju kena, mundur kena nih jadinya nih. Sampai hilang loh. Sampai hilang. Sampai hilang loh itu Pak Torres. Bawa teks salah. Kalau bawa teks berarti harus kita cari itu. Kita harus apa? Kita temukan itu Injil Allah itu. Kalau menurut saya Pak De, Yesua Amasia itu gitu ya, diberikan firman itu nggak berbentuk teks. Jadi diberikan ilmu dari yang mengutus dia, masuk ke kepalanya Yesus. Yesua Amasia itu adalah firman yang berjalan mengajari Bani Israel. Dia orang cerdas, enggak perlu baca teks. dengar dulu. Masa kami umat Islam yang mengangkat keilmuan Yesua Amasia sebagai rasul sih? Masa Anda yang harus Yesus sekolah dulu, bawa buku, belajar, mengajar pakai buku, gimana sih kalian ini? Ya, hukum Taurat itu kan sudah ada sebelum Yesus itu. Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ini kan beda. Jadi Yesus setiap mengajar bawa Taurat gitu? Taurat itu kitab suci itu kan ada di rumah ibadah. Iya, jadi Yesus setiap mengajar bawa Taurat begitu? Tidak harus begitu. Nah, berarti dia menghafal dong. Belajar. Jadi begini, yang Yesus ajarkan itu, Yesus namanya kita mengajar, kita komunikasi dengan orang, itu tidak selamanya harus lurus-lurus di dalam. Lurus-lurus di dalam, bengkok-bengkokin dikit gitu. Ada aja lu Bukan, intinya Apaan bahwa ya lurus-lurus di dalam nih? intinya bahwa isinya salah sama. Tidak harus kita menghafalnya di dalam. Ya udah. Lah enggak, posisinya gini loh, Watores gini loh posisinya. Yesus itu kan diklaim dia tiap ngajar bawa buku, udah bawa buku tetap salah gitu. Kan lucu. Yang dia bawa buku baca itu di dalam rumah ibadat itu, dalam Kapernaum. Kapernaum, tabernakel Kapernaum. Kapernaum Jerman dong. Aduh. Pras Beckenbauer itu pelatihnya Jerman zaman dulu, Bang. Ya gini aja Pak Watores, Begitu. gini ya. Pak Watores, jadi Anda setuju ya kalau Kalian Yesus tidak bisa dengerin dulu. tidak bisa katakan bahwa Jadi ya, Anda ini setuju belajar. dengerin dulu. Belajar sejarah juga. Pak Watores, dengarkan orang. Jadi Anda setuju Yesua Amasia itu kalau mengajar dia selalu bawa buku, betul ya? Tidak harus bawa buku terus. Dia baca itu hanya sekali waktu dia di dalam rumah ibadat. Nah, Habis berarti itu menghafal dong. Menghafal dong. Ya namanya manusia. Kenapa? Nah, bertentangan dengan Rudi Simamora berarti. Bertentangan. 100% Tadi dia di awal ini ya, cuma dia nyadar dia salah jawabnya. Makanya berubah lagi. Seiring waktu, pertengahan dia rubah.